Oh, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Pak Jokowi. Kita tahu sudah menghadiri undangan Bareskrim Polri terkait permasalahan ijazah yang digugat oleh Roy Suryo CS. Dan kali ini kita tahu ijazah Pak Jokowi sudah diserahkan dan sudah dikembalikan juga kepada Pak Jokowi dan membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan kali ini Roy Suryo CS makin ketakutan dan malah menggugat, mempermasalahkan soal skripsi. Wah, kalau skripsi itu kan udah wewenang UGM ya kan, udah wewenang dosen pembimbing. UGM pasti tidak akan tinggal diam karena UGM itu bukan kampus kecil, kampus ternama dan sudah banyak sekali lulusan dari UGM. Bahkan Anies, Imam Mahdi Glenn juga lulusan dari UGM. Kita lihat ya gimana videonya. Let's go. Jadi sebelum Anda menguatkan kalau ada dugaan ijazah palsu, Anda menemui pihak UGM untuk meneliti skripsi sebelum akhirnya. Nah, apa yang menguatkan Anda kalau wah ini ada yang tidak beres nih? Pak Susno Duaji. Ya, Pak Adisti dan juga hormat kepada Pak Susno Duaji ya, izin saya sampaikan keterangannya. Jadi begini. Jadi ketika saya ke UGM dengan ada Dr. Resmond dan juga ada Dr. Tifa, waktu itu memang kebetulan saya resmi berada di sana karena memang sudah melalui melalui pemberitahuan dan juga diterima resmi oleh UGM. Jadi dengan adanya skripsi yang sudah saya periksa, dan skripsi itu adalah merupakan awal materi kalau seseorang itu bisa kemudian diterbitkan ijazahnya, bisa saya pastikan bahwa skripsi itu 99,9% itu adalah palsu atau skripsinya tidak bermutu atau tidak berkualitas untuk bisa terbit satu ijazah. Kenapa? Karena lembar pengesahannya tidak ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, ya tanda tangannya kemudian sangat meragukan, nama penanda tangan juga salah, nama dosen pembimbing yang dulu disebut dan hari-hari ini baru terkuak ya, itu kalau tidak ada nama Pak Kasmujo, padahal Pak Kasmujo itu sejak tahun 2017 itu disebut sebagai dospemnya atau dosen pembimbingnya, mau dosen pembimbing skripsi, mau dosen pembimbing akademik, yang jelas itu skenario itu gagal total ya, karena dosen pembimbing skripsi itu nggak ada ya, kemudian lembar pengujiannya juga tidak ada Mbak Adisti, jadi lembar pengujian tadi nggak ada. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita pakai analogi telur ya, kalau telur itu dianggap telur itu busuk, telurnya tidak bagus. Nah, kalau skripsi, kalau ijazah, memang selama ini ijazah yang beredar itu hanya ijazah yang pernah fotokopi, yang pernah pernah ditunjukkan oleh Bapak Dekan dari Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta. Dan pada tanggal 1 April, jadi kira-kira 2 minggu sebelum kami ke UGM, itu ada seorang yang bernama Dian Sandi Utama, yang kemarin juga sudah dipanggil oleh Polda Metro, itu yang memosting ijazah yang dia sebut asli ya, yang dia sebut asli, dan kemudian ada utasnya, dan sempat dia juga berkomunikasi dengan salah seorang namanya Profesor Yusuf ya, dari Universitas Sumatera Utara yang akhirnya menjadi penggugat dia. Itu dia mengatakan kalau itu dia mendapatkan itu dari sumber yang sangat terpercaya. Dan akhirnya kemarin memenuhi undangan klarifikasi juga begitu ya. Oke, baik. Karena terbatas durasi, Mas Roy. Gitu, Mbak. Gimana, Mbak? Oke, karena terbatas durasi, sudah penjelasannya sudah kami tangkap. Baik. Pak Susno, terakhir dari penjelasan Mas Roy, kita dengar ya tanggapan Pak Susno oleh pihak kepolisian. Singkat saja, Pak Susno. Ya, saya kira Pak Roy kan sudah bukan Pak Roy saja yang sudah diperiksa. Pak Roy, Dr. Tifa dan lain sebagainya itu diperiksa semua. Jadi Polri kan sudah memeriksa semua. Nanti dibandingkan apa yang didapat dari keterangan Pak Roy, apa yang didapat dari keterangan pelapor, terlapor maupun saksi-saksi terlapor gitu ya. Jadi akan dibandingkan, itulah namanya pembuktian. Nah, pembuktian itu saya katakan ada dua macam. Yang dibuktikan itu adalah proses untuk mendapat ijazah itu dan fisik daripada ijazah itu. Nah, prosesnya tadi saya tidak berhak untuk menilai apakah misalnya nilai mata pelajaran Jokowi memenuhi syarat apa tidak untuk lulus. Itu hanya
UGM lah yang tahu itu. Oke. Termasuk juga nilai skripsi Pak Jokowi itu memenuhi standar untuk lulus sebagai sarjana apa tidak, itu UGM lah yang punya standar tentang hal itu. Pak Susno, ini kan kalau yang di Barreskrim berarti ingin menguji keaslian dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tapi kemudian yang jadi agak sedikit rancu permasalahan adalah Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga beberapa orang lainnya yang tergabung dalam TPUA begitu kan melakukan identifikasi atau melakukan penelitian itu berdasarkan ijazah dari yang diperoleh di media sosial di X begitu ya. Nah, ini bagaimana nanti duduk perkaranya? Ya, sangat berbeda, bukan menjadi objek ya. Aha. Yang menjadi objek itu bukan yang ditayangkan di media sosial, bukan hasil fotokopi, bukan hasil selebaran, tapi yang dipegang oleh Pak Jokowi. Oke. Jelas. Itulah ijazah yang dipersoalkan. Nah, kalau yang di media sosial itu bisa saja ya. Tanda petik saya katakan bisa saja fotonya sudah diganti, bisa saja tulisannya diganti, bisa saja capnya diganti, bisa saja kertasnya tidak sama. Bukan keluaran UGM kan, namanya aja di media sosial. Yang dikeluarkan oleh UGM adalah yang diberikan kepada yang berhak. Dalam hal ini Pak Jokowi, kalau dia betul-betul kuliah di UGM dan betul-betul tamat dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Nah, itu yang berhak memegangnya itu ya si Pak Jokowi gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk penelitiannya tidak perlu digital forensik dong berarti, karena ini kan analog. Bukan, itu kan analog. Aha. Yang digital apanya? Jelas. Analog. Pembandingnya adalah pembanding ijazah Analog. yang sama. Aha. Analog ini. Kan bukan digital. Jadi forensiknya analog gitu. Oke. Saya masuk tahun 80, kemudian saya tamat Masuk ke Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana di Kupang, 88. Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana. Kalau Jokowi kan dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM, 80 juga toh? 80 juga. Gila. Nah, saya waktu itu makanya ini saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Dia DO. Ya menurut saya dia DO. Kemudian kita mulai kuliah bareng sama Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu kalau di masa kuliah itu ya. Jadi kita itu dulu itu tidak ada di kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan. Ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan, kemudian di masa saya tidak ada jurusan. Ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa itu tergantung dari pilihan kita. Jadi nanti kita itu menjurus, saya lebih seneng kalau saya awalnya ke silvikultur. Silvikultur itu kayak budidaya hutan. Gitu. Kalau Pak Jokowi kan senangnya di teknologi kayu. Nah, itu kita akan memilih pelajaran-pelajaran mata kuliah ya. Itu yang memang kalau saya mengarah yang ke silvikultur. Jadi misalnya ada kegiatan perbenihan, ada membuat persemaian, ada kegiatan penanaman, itu silvikultur karena itu budidaya hutannya. Kalau Pak Jokowi kan pada penataan, pemanfaatan kayu ya. Jadi dia akan mengukur ini kekuatannya, terus disuplainya kemana, berapa kebutuhannya, ya kayak gitulah itu. Kalau menurut saya ini kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya, karena kan ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai dengan lulus. Tapi saya jelaskan apa adanya bahwa kami memang saksi ya waktu itu dari mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan itu. Universitas tertua, bermarwah dan bermartabat tercoreng oleh karena Universitas Gadjah Mada, universitas tertua, bermarwah dan bermartabat tercoreng akibat ulah alumninya seperti ini. Walaupun rektor telah menjelaskan bahwa ijazah mantan presiden Bapak Jokowi asli, tapi bagi mereka yang sakit hati seperti ini,
tetap palsu. Walaupun Bareskrim bahkan di sidang pun telah menjelaskan dan membuktikan ijazah mantan Presiden Jokowi asli, tapi bagi mereka yang sakit hati seperti ini juga palsu. Inilah yang mencoreng nama baik, nama besar UGM dengan alumni-alumninya seperti ini yang menghasut, menghina, menjelek-jelekan mantan Presiden Jokowi. Bahkan juga menjelek-jelekan nama rektornya sendiri. Saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Si Tipa begitu dipanggil pihak kepolisian langsung amnesia. Si Tipa bilang, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya kerja seperti biasa. Amnesia si Tipa. Ingat lagi Tipa, masa cepat kali kau amnesia? Kata si Tipa, sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri. Orang hostnya udah dipanggil kemarin kok. Dia menyatakan bahwasanya dia mengundang kau di podcastnya dia. Kau masa lupa kau? Kau tanya Panci, mantos Panci, ingat? Dan pula Panci amnesia juga. Kata Tipa, peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025, di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Aduh. Saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya ya, peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Tidak dijawab. Ya nggak dijawab polisi lah. Polisi mau ngeliat kejujuran kau. Ternyata memang kau tukang bohong. Kalau seandainya nggak ada bukti sama polisi, nggak mungkin tanyanya kau. Ya udah ada videonya Tipa. Jadi kau nggak bisa ngelak lagi, nggak bisa amnesia kau. Polisi lebih pintar dari kau. Kata Tipa, kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini, tentu saja saya tidak ada kaitannya sama sekali. Ada lah, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin dipanggil polisi kau. Peristiwanya saja apa tidak dijawab, apalagi buktinya apa. Udah ku bilang tadi, ya nggak mungkin polisi nunjukkan nama kau. Nanti kau ngelak juga, nanti aja. Pokoknya polisi udah tahu lah bahwasanya kau berbohong. Lupa ingatan kau, amnesia. Kata Tipa, saya sebagai dokter kan harus ada barangnya. Tahu itu di kedokteran, ini di kepolisian beda. Ya, caranya beda kalau di kepolisian. Tipa, ini kan masih penyelidikan, ya kan, masih mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kayaknya ini udah dapat ini penyidikannya, udah bisa dilanjut ke penyidikan. Nanti kalau di penyidikan baru dicarilah tuh, ya kan, dikumpulkan dulu barang bukti, baru nanti kau ditentukan tersangkanya siapa. Nanti kalau udah ditetapkan kau jadi tersangka Tipa, jangan pula kau sakit, pergi pula kau nanti, ya kan, kayak si Egi keluar negeri berobat. Nggak taunya melarikan diri. Ya, agak-agak kau jaga kesehatan Tipa. Ya, medical check up udah aku bilang bolak-balik, cek dulu jantung, kondisikan dulu. Jangan tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka, tiba-tiba sakit, payah nanti ngurusnya, lama kali proses peradilannya nanti. Selamat berjuang Tipa, aku yakin gak bakal joren. Oh gitu deh video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.